Perkenalkan, nama saya Nurul Suci dari kelas BG1A, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan insight dan pencerahan apa yang didapatkan dari materi yang telah dipelajari dan hal bermanfaat apa yang bisa dilakukan setelah mempelajarinya. Yang pertama adalah Islam rahmatan lil alamin, way of life. Dari materi ini kita memahami bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tetapi juga sistem kehidupan yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Nilai-nilai rahmatan lil alamin mengejarkan kasih sayang, keadilan, dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, baik terhadap sesama manusia, alam, maupun makhluk lainnya. Setelah mempelajari ini, kita bisa menerapkan nilai kasih sayang dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, menjaga lingkungan, serta berperilaku adil kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Yang kedua adalah hakikat manusia dalam pandangan Islam. Manusia diciptakan bukan hanya sebagai makhluk biologis, tetapi juga makhluk spiritual dan sosial yang memiliki potensi besar. Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi dengan tanggung jawab untuk mengelola dan memakmurkannya. Namun manusia juga memiliki kelemahan yang perlu disadari agar tidak sombong. Setelah mempelajari materi ini, kita dapat belajar mengenal diri sendiri, mengembangkan potensi terbaik yang diberikan Allah, serta memperbaiki kelemahan dengan introspeksi dan ibadah. Yang ketiga adalah penciptaan manusia dalam kajian Al-Quran dan sains. Al-Quran dan sains tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam menjelaskan asal-usul manusia. Al-Quran menggambarkan penciptaan manusia dari tanah, air, ruh, sedangkan sains menjelaskan proses biologis yang mendukungnya. Ini menunjukkan keagungan Allah dalam menciptakan kehidupan yang begitu kompleks. Setelah mempelajari materi ini, kita bisa memperkuat iman melalui pemahaman ilmiah, menghargai ilmu pengetahuan, dan menggunakan sains untuk menambah rasa syukur atas kebesaran ciptaan Allah. Yang keempat adalah dimensi-dimensi manusia. Manusia terdiri dari berbagai dimensi, yaitu spiritual atau ruhiyah, psikologis atau nafsiyah, biologis atau jasad, dan antropologis atau insaniyah. Semua dimensi ini harus berjalan seimbang agar manusia menjadi pribadi yang utuh dan harmonis. Setelah mempelajari materi ini, kita bisa menjaga keseimbangan hidup dengan tidak hanya fokus pada fisik dan materi, tetapi juga memperkuat mental dan spiritual melalui ibadah, olahraga, dan hubungan sosial yang baik. Yang kelima adalah menjadi manusia unggul. Konsep insan kamil atau manusia unggul dalam Islam menekankan dimensi ihsan, spiritualitas, intelektualitas, moralitas, dan kreativitas. Manusia unggul tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak, jujur, dan bermanfaat bagi lingkungan. Setelah mempelajari materi ini, kita bisa berusaha menjadi pribadi yang unggul dengan meningkatkan ilmu, memperkuat keimanan, berbuat baik kepada sesama, serta konsisten dalam kejujuran dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah perjalanan manusia dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Hidup di dunia hanyalah perjalanan sementara yang harus diisi dengan amal baik, ibadah, dan pencarian makna hidup yang benar. Kesadaran ini membuat manusia lebih berhati-hati dalam bertindak dan selalu berorientasi pada akhirat. Setelah mempelajari materi ini, kita dapat memperbaiki niat dan tujuan hidup, menjadikan setiap aktivitas sebagai ibadah, serta mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati dengan amal saleh dan ketaatan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.